Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya. Dukung channel ini biar dia berkembang lebih pesat. Nah, pada video sebelumnya saya pernah membahas apa-apa saja yang dilakukan oleh dosen penguji ketika menguji mahasiswa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam ruang sidang skripsi ya, terutama ini dari segi mahasiswanya. Tapi ini saya sekarang lagi berada di asrama international student di kamar saya, jadi saya kira tidak ada masalah ya. Yang penting informasi ini bisa memberikan manfaat buat saudara semua. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa video ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian yang sering terjadi di ruang sidang ya, tapi dari segi mahasiswanya. Jadi apa saja yang sering terjadi di dalam ruang sidang ini berdasarkan pengalaman saya maupun mungkin pengalaman-pengalaman orang lain, tapi secara garis besar saya kira adalah sama. Jadi yang sering terjadi adalah tatkala atau mahasiswa itu sedang berpresentasi ujian skripsi, kemudian proses setelah, biasanya kan diberi waktu kurang lebih 10-15 menit atau sampai 20 menit tergantung dari permintaan dosen pengujinya. Nah, tatkala mahasiswa sudah selesai berpresentasi, biasanya ada kemudian sesi tanya jawab. Nah, momen-momen inilah yang biasanya menjadi mahasiswa itu agak sedikit ketakutan mungkin. Jadi sebelum maju ujian, mahasiswa itu sudah berpikir tentang hal-hal yang pokoknya mungkin ini ya, yang akan membuat mereka itu menjadi lebih bukan tertantang tapi takut pada akhirnya, karena belum dihadapi tapi mereka sudah berpikir macam-macam. Nah, ini yang sering terjadi di dalam ruang sidang skripsi. Apa saja yang terjadi? Biasanya yang pertama itu, ketika sudah selesai, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ya tergantung dari permasalahan yang Anda sampaikan. Jadi semakin tidak jelas Anda menyampaikan di dalam proses presentasi, maka semakin banyak pertanyaan yang akan timbul. Jadi mungkin di channel saya, di video saya sebelumnya, saya pernah membahas secara garis besar pertanyaan yang biasa muncul di dalam sidang skripsi, tapi itu hanya cuma sebagian besar. Artinya begini, dari sekian banyak pertanyaan itu mungkin lebih banyak atau mungkin lebih kecil. Jadi tergantung dari apa yang saudara presentasikan. Ya, kalau misalnya dipresentasikan dengan jelas, maka pertanyaan itu besar kemungkinan hanya cuma sedikit yang akan ditanyakan oleh dosen penguji. Oleh karena itu, penting bagi saudara untuk menguasai materi atau menguasai skripsi ataupun proposal saudara sebelum Anda maju ujian, ya. Biar nanti menghindari pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak, ya. Jadi pertanyaan yang muncul hanya terlalu sedikit, ya. Itu yang terjadi. Jadi pertanyaan itu biasanya juga dosen itu akan meminta mengklarifikasi, ya, ingat, mengklarifikasi apa yang Anda tulis di dalam skripsi saudara, apakah itu benar apa enggak. Jadi semua yang Anda tulis di dalam skripsi ataupun proposal itu nanti diklarifikasi, diminta kejelasannya oleh si dosen penguji, ya, dosen penguji. Nah, kemudian biasanya yang terjadi juga adalah ketika mahasiswa ini ya, ini yang kebanyakan terjadi. Jadi mungkin bisa ini dijadikan referensi buat saudara-saudara yang akan maju ujian. Jadi bisa mentalnya sudah disiapkan sebelumnya. Nah, biasanya ketika mahasiswa ditanya oleh dosen penguji, kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Satu, pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, bahwa kalau saudara kebanyakan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji, maka besar kemungkinan Anda tidak akan lulus. Itu ya, ingat itu. Jadi saya ulangi ya, kalau Anda
tidak bisa, sebagian besar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji itu tidak bisa Anda jawab, ya, atau ketika dosen penguji meminta mengklarifikasi dari hasil yang Anda lakukan di dalam skripsi maupun proposal, kemudian Anda tidak bisa menjawab secara garis besar dari pertanyaan, atau yang tidak membuat dosen penguji itu puas dengan jawaban Anda, maka besar kemungkinan adalah Anda tidak akan lulus di dalam sidang skripsi. Saya kira ini akan sudah jelas ya. Anda bisa menerka-nerka ya, saya lulus apa enggak dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian, apa juga yang akan terjadi di mahasiswa ketika tidak bisa menjawab? Biasanya beberapa kampus itu ketika selesai sudah sidang skripsi langsung diumumkan nilainya, ya, langsung diumumkan apakah lulus atau tidak. Tetapi ada juga universitas-universitas itu justru belum mengumumkan. Jadi mungkin 1 hari atau 2 hari setelah ujian skripsi baru biasanya ada pengumuman yang disahkan oleh dekan ya, yang disahkan oleh dekan bahwa nanti nama-nama tersebut di situ apakah perlu harus ujian ulang ataukah dia harus melakukan riset lagi, atau dia harus memperdalam penelitiannya kalau misalnya yang masih proposal, atau harus merubah proposal, ya, semacam itu. Nah, apa juga yang akan sering terjadi di ruang sidang ketika mahasiswa itu skripsi ataupun sidang proposal, yaitu seringkali terjadi nangis, kemudian ada beberapa yang pingsan. Jadi ini pengalaman saya waktu saya masih S2, teman saya itu pingsan di sidang. Kalau yang nangis itu sering. Nangis bukan berarti bahagia ya, bukan. Beda. Nangis dalam hal ini adalah ketika ujian skripsi itu langsung diumumkan hasilnya dan dinyatakan tidak lulus. Jadi itu yang harus Anda siapkan mental saudara di dalam menghadapi sidang skripsi. Jadi penting bagi saudara untuk bertanya kepada teman-teman ataupun senior-senior saudara yang sudah selesai ujian skripsi ataupun ke dosennya, kira-kira proses sidangnya seperti apa sih? Nah, itu bisa menjadi gambaran buat saudara untuk mempersiapkan mental saudara sebelum maju ujian skripsi. Jadi, kejadian-kejadian yang semacam itu, kalau di dalam sidang skripsi itu saya kira adalah untuk Indonesia sendiri ya. Untuk Indonesia sendiri adalah mungkin sesuatu hal yang umum ya. Jadi, saya juga tidak tahu kenapa ketika kita mengumumkan nilainya, yang tidak lulus itu tiba-tiba pingsan ataupun tiba-tiba nangis. Nah, itu saya juga tidak bingung juga. Jadi bisa ditanyakan kepada teman-teman saudara yang sudah pernah mengalami sidang skripsi seperti apa ya. Jadi itu gambaran secara garis besar. Tapi ada juga yang nangis, tapi ini kecil ya, kecil sekali. Yang nangis justru karena bahagia dia sudah melewati itu semuanya, jadi dan dinyatakan lulus. Jadi biasanya dosen penguji itu kadang-kadang ngeprank. Jadi dinyatakan tidak lulus, ternyata lulus. Jadi dibiarkan juga mahasiswanya nangis dulu ya. Tapi tergantung dosennya. Kalau saya nggak pernah ngeprank mahasiswa. Jadi kalau dinyatakan tidak lulus ya tidak lulus, lulus ya baru lulus. Jadi saya tidak pernah mengeprank mahasiswa untuk membiarkan dia menangis dulu sampai terseduh-seduh baru saya nyatakan dia lulus. Saya nggak pernah. Mungkin kalau di dosen-dosen yang lain, di video-video yang lain saya kira mungkin pernah ya. Jadi kalau saya lihat di video-video yang lain itu kadang dosennya ngeprank dulu gitu ya. Nah, itu yang sebagian besar kejadian-kejadian yang terjadi di di sidang skripsi. Nah, kejadian unik lagi yang terjadi di mahasiswa Indonesia itu adalah ketika sudah sidang skripsi,
dan pengumuman belum dikeluarkan bahwa dia lulus apa enggak, biasanya mereka sudah celebrate itu ya, sudah merayakan kelulusannya. Itu yang menurut saya agak sedikit lucu, konyol, karena dia sudah merayakannya ya. Coba Anda bayangkan ya, sudah merayakannya, tetapi ketika keluar pengumuman dia tidak lulus. Kira-kira bagaimana tuh? Nah, itu yang jadi kalau menurut saya sebaiknya kalau Anda mau merayakan kelulusan saudara setelah sidang skripsi, pastikan dulu bahwa Anda itu lulus. Gitu. Jangan sampai Anda sudah menggebu-gebu untuk merayakan karena sudah melewati proses sidang proposal ataupun sidang skripsi, terutama sidang skripsi ya, karena itu adalah tahap terakhir. Kemudian Anda merayakannya ya, biasanya dirayakan sesama teman sekelas atau bahkan ada supporting dari adik-adik kelasnya ya, udah macam-macam itu, dikasih kembang lah, dikasih kalung macam-macam lah, seperti itu. Itu sebaiknya Anda menyelesaikan atau menunggu pengumuman dulu dinyatakan lulus atau tidak gitu. Nah, itu adalah sebagian kecil ya yang terjadi di dalam sidang skripsi. Saya menilai ini berdasarkan dari pengalaman, saya lihat dari segi mahasiswanya ya, bukan kalau yang kemarin kan saya menilai membahas dari segi dosen pengujinya. Sekarang kita membahas dari segi mahasiswanya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat saudara untuk persiapan sebelum Anda masuk ke tahap ujian skripsi, biar Anda tahu bahwa oh ternyata di dalam sidang skripsi itu seperti ini. Jadi kalau dibantai oleh dosen penguji itu adalah sudah hal yang biasa ya, dibantai. Jadi dibantai dalam arti itu bukan dibantai macam-macam ya, tetapi dibantai dalam hal segi pertanyaan ya. Jadi dosen penguji itu biasanya akan mengejar kemampuan saudara itu sampai mana, penguasaan materi saudara itu sampai mana. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berjuang skripsi. Mudah-mudahan skripsinya cepat selesai dan lulus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.